Baik, kelompok 4 ini terdiri dari 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Arimbi Wilujeng. Yang kedua, Mas Nia Syarifatul Aimah Dauriyah. Yang ketiga, Muhammad Fareza Alif Maulana. Yang keempat, Nafila Rihadatul Aisi. Dan yang terakhir, ada Yanti Nurmayansari. Nah, ini adalah isi yang akan kita bahas pada topik sedimentasi kali ini. Yang pertama yaitu pengertian sedimentasi, yang kedua macam-macam sedimentasi, spesifikasi bak sedimentasi, faktor sedimentasi, proses sedimentasi, kecepatan sedimentasi, laju pengendapan, rumus continuous thickener, aplikasi sedimentasi di industri, dan yang terakhir ada video sedimentasi. Untuk presentasi yang pertama, saya persilahkan kepada Saudara Muhammad Fareza Alif Maulana untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Ya, ini sedimentasi. Sedimentasi adalah salah satu operasi pemisahan campuran padatan dan cairan slurry menjadi cairan beningan dan sludge slurry yang lebih pekat konsentrasinya. Next. Macam-macam sedimentasi berdasarkan sifat partikelnya. Sedimentasi dibagi menjadi 4, yaitu sedimentasi tipe 1, prasedimentasi, yang kedua sedimentasi tipe 2, sedimentasi yang ketiga sedimentasi tipe 3 klarifier, yang keempat sedimentasi tipe 4, sludge sedimentasi. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Yanti Nurmayansari. Kepada Yanti saya persilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bak sedimentasi. Bak sedimentasi umumnya dibangun dari bahan beton bertulang dengan bentuk 4 persegi panjang atau dengan bentuk lingkaran. Di sini ada 2 bak sedimentasi, yaitu bak 4 persegi panjang atau biasa disebut dengan long rectangular bed dan dengan bak lingkaran atau circular bed. Bak segi 4 atau rektangular, yaitu pada bak ini air mengalir horizontal dari inlet menuju outlet, sementara partikel akan mengendap ke bawah. Jadi pada bak 4 persegi panjang ini, partikel itu atau aliran air itu masuk dari zona inlet menuju zona outlet. Nah, di sini nanti partikel akan mengendap ke cekungan yang ada di bawah tersebut. Kemudian yaitu ada bak lingkaran. Bak lingkaran atau biasa yang disebut dengan bak circular bed, yaitu pada bak ini air masuk melalui sekeliling lingkaran dan secara horizontal mengalir menuju ke outlet di bagian tengah lingkaran, sementara partikel akan mengendap ke bawah. Jadi jika di bak yang lingkaran ini kan partikel masuk dari zona inlet pipa ini ya, jadi langsung mengalir horizontal ke bawah dan partikel akan mengendap kemudian akan masuk ke zona outlet. Next. Selanjutnya, yaitu bagian-bagian dari bak sedimentasi. Yang pertama ada daerah masuk atau biasa yang disebut dengan inlet zone. Inlet adalah tempat air masuk ke dalam bak. Zona inlet mendistribusikan aliran air secara merata pada bak sedimentasi dan menyebarkan kecepatan aliran yang baru masuk. Jika dua fungsi ini dicapai, karakteristik aliran hidrolik dari bak akan lebih mendekati kondisi bak ideal dan menghasilkan efisiensi yang lebih baik. Kemudian ada zona pengendapan. Zona pengendapan atau tempat vlog atau partikel mengalami proses pengendapan.
Bisa dilihat di gambar ada tulisan zona pengendapan. Nah, dalam zona ini air mengalir pelan secara horizontal ke arah outlet. Dalam zona ini terjadi proses pengendapan. Lintasan partikel tergantung pada besarnya kecepatan pengendapan. Kemudian ada daerah lumpur. Pada gambar ini daerah lumpur terletak di bawah, atau daerah lumpur ini atau zona lumpur atau biasa yang disebut dengan ruang lumpur, yaitu tempat lumpur mengumpul sebelum diambil ke luar bak. Kadang dilengkapi dengan truk kolektor atau scrubber. Dalam zona lumpur ini, lumpur terakumulasi. Sekali lumpur masuk dalam area zona lumpur ini, lumpur tersebut akan tetap di sana. Kemudian ada daerah pengeluaran air atau outlet zone. Outlet zone yaitu tempat di mana air akan meninggalkan bak, biasanya berbentuk limpah atau weir. Seperti pada zona inlet, zona outlet, atau struktur effluent mempunyai pengaruh besar dalam mempengaruhi pola aliran dan karakteristik pengendapan vlog pada bak sedimentasi. Biasanya, weir atau pelimpah dan bak penampung limpahan digunakan untuk mengontrol outlet pada bak sedimentasi. Next. Selanjutnya, yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan sedimentasi. Untuk faktor yang pertama, yaitu ukuran dan bentuk partikel. Semakin besar kecepatan, semakin besar ukuran dan bentuk partikel, maka akan semakin besar kecepatan untuk pengendapan, dan semakin banyak yang terendapkan. Kemudian untuk yang kedua, yaitu konsentrasi. Dengan semakin besarnya konsentrasi, gaya gesek yang dialami partikel akan semakin besar, sehingga drag force pun semakin besar. Hal ini disebabkan karena dengan semakin besarnya konsentrasi, berarti semakin besar jumlah partikel dalam suatu suspensi yang menyebabkan bertambahnya gaya gesek antara suatu partikel dengan partikel lain. Kemudian yang ketiga, jenis partikel. Jenis partikel berhubungan dengan densitas partikel yang berpengaruh terhadap gaya apung dan gaya gravitasi yang dapat mempengaruhi kecepatan pengendapan suatu partikel dalam suatu fluida yang statis. Densitas partikel yang semakin besar akan menyebabkan gaya apung yang semakin kecil, sedangkan gaya gravitasi yang semakin besar, sehingga resultan gaya ke bawah yang merupakan penjumlahan dari daya gerak, daya apung, dan daya gravitasi akan semakin besar pula. Ini berarti kecepatan pengendapannya akan semakin besar. Kemudian yang keempat, yaitu viskositas. Pengaruh viskositas cairan terhadap kecepatan sedimentasi yaitu dapat mempercepat proses sedimentasi dengan cara memperlambat cairan supaya partikel tidak lagi tersuspensi. Baik, untuk selanjutnya yaitu terkait proses sedimentasi. Next. Untuk proses sedimentasi di sini terdapat 3 cara, yaitu yang pertama cara batch, yang kedua cara semi batch, dan yang ketiga yaitu cara continue. Cara batch, cara ini itu cocok dilakukan untuk skala laboratorium karena sedimentasi batch paling mudah dilakukan dan pengamatan penurunan ketinggiannya mudah. Karena batas antara padatan dan juga cairan bening itu terlihat dengan jelas. Lalu cara semi batch, pada sedimentasi semi batch hanya ada cairan keluar saja atau cairan masuk saja. Jadi hanya satu aliran. Jadi kemungkinan yang ada bisa berupa selari yang masuk atau beningan yang keluar. Untuk cara continue, pada cara ini ada cairan selari yang masuk dan beningan yang dikeluarkan secara kontinu. Saat steady state, ketinggian tiap zona akan konstan. Jadi antara selari yang masuk dengan beningan yang keluar itu dialirkan secara kontinu atau terus-menerus. Next.
Untuk yang pertama yaitu mekanisme sedimentasi secara batch. Ini ada 4 zona. Yang pertama, yang zona A itu adalah cairan bening, yang B zona konsentrasi seragam, yang C zona ukuran butir tidak seragam, dan yang D zona partikel padat terendapkan atau padatan yang terendapkan. Nah, gambar ini menunjukkan selari awal yang memiliki konsentrasi seragam dengan partikel padatan yang seragam di dalam tabung zona B. Partikel mulai mengendap dan diasumsikan mencapai kecepatan maksimum dengan cepat. Nah, di zona D ini terbentuk dari partikel yang lebih berat sehingga lebih cepat mengendap. Nah, pada zona transisi antara B dan C ini, fluida mengalir ke atas karena tekanan dari zona yang ke D. Zona C adalah daerah dengan distribusi ukuran yang berbeda-beda dan konsentrasi tidak seragam. Sedangkan zona B adalah daerah konsentrasi seragam dengan konsentrasi dan distribusi sama dengan keadaan yang awal. Di atas zona B adalah zona A, yang merupakan cairan bening. Selama sedimentasi berlangsung, tinggi masing-masing zona itu bisa berubah. Zona A dan D bertambah, sedangkan zona B berkurang. Akhirnya zona B, C, dan transisi hilang, semua padatan berada di zona D. Nah, saat ini disebut dengan critical settling point. Jadi pada sedimentasi itu, awalnya nanti terbentuk 4 zona seperti ini, A, B, C, dan D. Lalu setelah dia mencapai critical settling point, itu nanti hanya ada zona A dan zona D. Karena semua partikel sudah terendapkan di zona D, sehingga yang ada adalah cairan bening dan juga padatan yang terendapkan. Next. Untuk mekanisme sedimentasi secara semi-batch, itu hanya ada cairan yang keluar atau cairan yang masuk saja. Jadi kemungkinan yang ada bisa berupa selari yang masuk atau beningan yang keluar. Nah, mekanisme sedimentasi semi-batch bisa dilihat pada gambar berikut ini. Untuk mekanismenya hampir sama dengan cara batch, hanya saja ini hanya ada satu aliran masuk atau hanya ada satu aliran keluar. Untuk zona-zonanya masih tetap sama, ada A, B, C, dan D. Lalu nanti saat mencapai critical settling point, itu hanya ada zona A dan zona D, yaitu cairan yang bening dan padatan yang terendapkan. Next. Untuk selanjutnya yaitu mekanisme sedimentasi dengan cara kontinu. Nah, untuk mekanisme sedimentasi secara kontinu ini berbeda dengan batch dan juga semi batch karena di sini ada dua aliran, yaitu aliran yang masuk dan aliran yang keluar. Aliran yang masuk ini berupa selari dan aliran yang keluar itu berupa cairan bening. Nah, saat steady state, ketinggian tiap zona akan konstan. Dan mekanismenya juga hampir sama dengan batch dan semi batch. Jadi ada 4 zona yaitu A, B, C, dan D dan juga zona transisi. Dan saat di terakhir nanti saat critical settling point hanya akan ada zona A dan zona D yaitu cairan bening dan juga padatan yang terendapkan. Dan ini seperti yang sudah disebutkan oleh Yanti tadi itu dipengaruhi oleh gaya-gaya gravitasi dan juga gaya-gaya yang lain. Next. Nah, ini adalah gaya-gaya yang berpengaruh pada proses sedimentasi. Yang pertama yaitu gaya gravitasi. Seperti yang kita tahu, dimanapun ada benda, di situ ada gaya gravitasi. Karena dipengaruhi oleh massa yang dimiliki oleh tiap benda tersebut. Jadi, dilihat pada saat terjadi endapan atau mulai turunnya partikel padatan menuju ke dasar tabung untuk membentuk endapan. Jadi, hal ini juga dipengaruhi oleh densitas dari bahan yang ada pada proses sedimentasi itu sendiri. Untuk yang kedua yaitu gaya dorong, yaitu terjadi pada saat larutan dipompakan ke dalam tabung clarifier. Untuk yang ketiga gaya apung, yaitu terjadi jika massa jenis partikel lebih kecil dari massa jenis fluida. Untuk gaya gravitasi ini memiliki rumus Fg sama dengan M kali G. Untuk gaya apung itu terjadi jika massa jenis partikel lebih kecil dari massa jenis fluida, sehingga partikel padatan berbeda pada permukaan cairan. Untuk gaya dorong terjadi pada saat larutan dipompakan ke dalam tabung clarifier. Larutan ini akan terdorong pada ketinggian tertentu. Gaya dorong
juga dapat dilihat pada saat mulai turunnya partikel padatan karena adanya gaya gravitasi. Jadi, pada gaya dorong ini juga dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Nah, di situ maka fluida akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya berat padatan itu sendiri. Gaya inilah yang disebut dengan gaya dorong. Partikel-partikel yang lebih berat dari fluida tempat partikel itu tersuspensi dapat dikeluarkan di dalam kotak pengendapan atau tangki pengendap, di mana kecepatan fluida itu cukup kecil dan partikel itu mendapat waktu yang cukup untuk mengendap keluar dari suspensi itu. Akan tetapi, piranti sederhananya seperti itu terbatas kegunaannya, karena pemisahannya tidak lengkap di samping memerlukan tenaga kerja untuk mengeluarkan zat padat yang mengendap dari dasar tangki. Next. Untuk selanjutnya yaitu terkait kecepatan sedimentasi. Yang pertama ada Stokes-Newton Law, yang kedua ada persamaan Farag, dan yang ketiga ada persamaan Ferguson-Carda. Stokes-Newton Law itu menyatakan jika sebuah partikel turun di dalam fluida karena gaya gravitasi, maka kecepatan pengendapan akan tercapai apabila gaya friksi dan gaya apung sebanding dengan gaya gravitasi benda. Nah, persamaannya bisa dilihat sendiri, itu di mana Vs adalah kecepatan pengendapan, G adalah kecepatan gravitasi, ds adalah diameter partikel, rho s adalah densitas partikel, rho adalah densitas cairan, dan mu adalah viskositas cairan. Untuk persamaan Farag, yaitu Farag merumuskan suatu persamaan untuk kecepatan sedimentasi dengan variabel konsentrasi persamaan. Dan persamaannya itu dapat dilihat pada layar, di mana G adalah percepatan gravitasi, dP adalah diameter partikel, rho S adalah densitas partikel, rho F adalah densitas fluida, mu adalah viskositas, dan B adalah konsentrasi fluida. Untuk yang terakhir yaitu persamaan Ferguson-Carda, yaitu di mana Vs adalah kecepatan pengendapan, G adalah kecepatan gravitasi, D adalah diameter partikel, rho S adalah densitas partikel, rho adalah densitas air, dan mu adalah viskositas air. Nah, bisa dilihat sendiri oleh teman-teman, dari ketiga rumus ini terdapat persamaan, yaitu persamaan di dalam unsur-unsur rumusnya, yaitu ada Vs, ada G, ada diameter partikel, ada rho, dan ada viskositas. Dan hal-hal ini yang sudah disebutkan oleh teman saya tadi yang mempengaruhi pada proses sedimentasi sendiri. Gitu. Jadi next. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Nafil. Baik, terima kasih Arimbi untuk waktunya. Selanjutnya adalah laju pengendapan. Sebelumnya saya akan menjelaskan kecepatan sedimentasi ini tadi didefinisikan sebagai laju pengurangan atau penurunan ketinggian daerah batas antara slurry atau endapan dan supernatan atau liquid jernih pada suhu seragam untuk mencegah pergeseran fluida karena konveksi. Kecepatan pengendapan partikel ini yang terdapat di air tergantung pada berat jenis, bentuk, dan ukuran partikel, viskositas air, dan kecepatan aliran dalam bak pengendap. Nah, kecepatan pengendapan ini ditentukan dengan menggambar kurva dengan waktu T1 dan slope dz per dt sama dengan V1. Nah, itu bisa dilihat pada grafik di layar. Itu jika menggambar tangan itu bisa diumpamakan semisal sudut tangannya ada di sini. Nah, itu kalau rumus tangan kan depan sudut persamping sudut. Nah, itu depannya kan di garis ini. Nah, itu dz itu pengurangan dari zi dikurangi z1, lalu untuk samping sudutnya itu ini sejajar dengan ini, jadinya samping sudutnya itu T1. Ketinggian Z1 dan ZI adalah intercept dari tangan pada kurva. Nah, intercept itu seperti kayak memotong tapi bukan memotong, kayak mencekat. Nah, itu mencekat garis tangan. Di sini sehingga rumusnya bisa
Simpulkan bahwa V1 sama dengan ZI dikurangi Z1 dikurangi T1 dibagi T1 dikurangi 0. Lalu untuk konsentrasi atau C1 itu rata-rata konsentrasi jika ZI adalah ketinggian seluri, maka bisa disimpulkan C1 dikali Z1 sama dengan C0 dikali Z0, atau C1 ini konsentrasi seluri akhir, Z1 juga ketinggian seluri akhir sama dengan konsentrasi seluri awal dikali ketinggian seluri awal, atau C1 sama dengan nilai dari Z0 dibagi Z1 dikali Z0. Selanjutnya untuk rumus continuous thickener. Rumus thickener untuk thickener ini sendiri merupakan sebuah wadah yang digunakan untuk mengkonsentrasi sebuah slurry pada proses filtrasi atau konfigurasi. Secara normal, sebuah fraksi yang lebih besar dari total liquid akan hilang pada proses thickener. Pada kebanyakan kasus, partikel-partikel pada thickener menempati secara kolektif di zona settling. Bagian bawah thickener terisi oleh padatan yang akan meningkatkan konsentrasi dengan ketinggian yang bertambah. Jadi cairan yang telah bening berpisah dengan liquid yang tebal, sehingga semakin besar dua area menentukan ukuran yang dibutuhkan untuk mencapai yang diinginkan. Nah, untuk rumus continuous thickener ini, D yaitu diameter penampang sama dengan akar dari 4 dikali luas penampang dibagi Pi. Di sini Pi menggunakan 3,14. Sedangkan untuk menghitung tinggi continuous thickener dipergunakan persamaan V sama dengan Q dikali R, di mana V ini adalah volume dengan satuan mililiter, Q itu debit dengan satuan mililiter per menit, dan R itu adalah jari-jari. Sehingga akan diperoleh persamaan tinggi continuous thickener, yaitu H sama dengan Q dikali R dibagi luas penampang. H itu tinggi, Q-nya tadi debit mili per menit, R-nya itu jari-jari, A-nya luas penampang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Nia. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah aplikasi sedimentasi di industri. Proses sedimentasi itu sendiri banyak digunakan untuk aplikasi-aplikasi di industri. Di antaranya itu yang pertama ada pada proses pemisahan air bersih. Proses pengendapan atau yang biasa disebut dengan proses sedimentasi dalam pengolahan air ini merupakan serangkaian proses dengan memanfaatkan gaya tarik gravitasi bumi, yang mana dengan demikian partikel-partikel yang memiliki massa yang jenis lebih tinggi dari air akan mengendap di dasar air. Lalu selanjutnya pada unit pemisahan, misalnya untuk mengambil senyawa magnesium dari air laut dan pemisahan kristal pada pabrik gula. Pada proses sedimentasi pada pabrik gula ini bertujuan untuk memisahkan kristal gula dari cairannya, moles. Dalam proses ini dapat dilakukan dengan cara pemutaran menggunakan putaran atau sentrifug. Dalam pemisahan ini terlebih dahulu viskositas moles dikurangi dengan memberikan air. Kemudian dilakukan pemutaran dan kristal gula yang diperoleh dikeringkan. Lalu selanjutnya ada untuk memisahkan bahan buangan yaitu air limbah pabrik. Pada proses sedimentasi ini berfungsi untuk mengendapkan partikel-partikel koloid yang sudah didestabilisasi oleh unit sebelumnya, yang mana pada proses ini itu menggunakan prinsip berat jenis, yaitu berat jenis partikel koloid biasanya itu berupa lumpur akan lebih besar daripada berat jenis air. Dalam hal ini, pada bak sedimentasi akan terpisah antara air dan lumpur sehingga terjadi proses pemisahan bahan. Lalu selanjutnya ada dari pengolahan air sungai menjadi boiler feed water. Sedimentasi pada hal ini yaitu yang mana proses menghilangkan kesadaran dan partikel-partikel asing dalam air. Pengolahan sedimentasi ini berupa pemberian kimia atau pengolahan yang bersifat mekanis yang dilakukan terhadap
air sebelum air masuk ke dalam boiler. Tujuan dari pengolahan sedimentasi ini adalah menghilangkan zat-zat padat yang terkandung di dalam air, menghilangkan gas-gas korosif, menghilangkan zat-zat yang larut dan yang membahayakan boiler itu sendiri. Lalu yang terakhir itu ada dari proses pemisahan padatan berdasarkan ukurannya dalam clarifier dengan prinsip perbedaan terminal velocity. Pemisahan dalam clarifier ini dengan bantuan keagulan dan flokulan. Lalu untuk terminal velocity atau kecepatan terminal itu sendiri adalah kecepatan maksimum yang dapat dicapai suatu benda saat jatuh melalui benda cair atau fluida. Itu contohnya itu udara. Next. Baik, untuk yang terakhir sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, terlebih dahulu silakan teman-teman dan juga Bu Ayu melihat video sedimentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Salah satu proses yang ada di industri adalah sedimentasi. Sedimentasi adalah proses pemisahan campuran yang terdiri dari padatan dan cairan atau yang dapat disebut dengan slari menjadi cairan bening atau supernatan dan selak atau slari yang pekat konsentrasinya yang diakibatkan oleh pengendapan partikel padatan tersebut. Partikel yang berada pada suatu fluida dipengaruhi oleh gaya-gaya sebagai berikut. Yang pertama adalah gaya berat atau gaya gravitasi. Gaya ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi, di mana partikel yang berada pada suatu fluida akan tertarik ke bawah dan mengalami proses sedimentasi atau proses pengendapan. Kemudian yang kedua adalah gaya geser. Gaya ini ditimbulkan akibat adanya gerakan partikel yang kemudian bersinggungan dengan fluidanya. Yang terakhir adalah gaya apung. Benda yang dicelupkan dalam fluida akan mendapatkan dorongan gaya ke atas, di mana besarnya gaya apung yang diterima nilainya sama dengan berat air yang dipindahkan oleh benda tersebut. Pada proses sedimentasi dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu batch, semi-batch, dan continue. Sedimentasi batch cocok digunakan pada laboratorium karena pengoperasian dan pengamatannya yang mudah. Pada proses sedimentasi semi-batch, hanya ada satu aliran yang bersifat kontinu. Bisa jadi hanya aliran keluar yang kontinu atau aliran masuk yang kontinu. Kemudian pada sedimentasi kontinu, kedua aliran sama-sama bersifat kontinu. Ada aliran kontinu pada input yang berupa slari dan outputnya yang berupa supernatan. Pada proses sedimentasi dikenal proses clarifier dan classifier. Clarifier atau klarifikator ini merupakan proses sedimentasi di mana proses pemisahannya hampir seluruh partikel dan zat cair. Slari yang mengandung padatan dan cairan akan masuk ke dalam clarifier. Padatan akan turun menuju dasar tangki dan cairan akan naik ke atas menuju permukaan tangki. Sedangkan classifier atau klasifikator merupakan proses sedimentasi di mana proses pemisahan zat padat dapat dilakukan menjadi 2 fraksi atau lebih. Zona-zona pada bak sedimentasi. Yang pertama adalah influent zone. Influent zone merupakan aliran masuk yang mendistribusikan umpan secara merata pada bak sedimentasi dan menyebarkan kecepatan aliran yang baru masuk. Kemudian ada settling zone. Settling zone merupakan zona di mana air mengalir pelan secara horizontal sehingga terjadi proses pengendapan. Kemudian ada pula slug zone. Slug zone adalah tempat terakumulasinya partikel padatan yang mengendap. Yang terakhir adalah influent zone. Influent zone adalah zona outlet dalam proses sedimentasi. Contoh penerapan sedimentasi yaitu pada pengolahan air minum, pemisahan bahan buangan dari bahan yang akan diolah misal pada pabrik gula, pengendapan partikel padatan pada bahan makanan cair. Baik, itu tadi
Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dari Bu Ayu dan teman-teman. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, kami persilahkan. Untuk sesi tanya jawab